aku tuh gap year dulu nih. Berapa lama tuh? 1 tahun. 1 tahun. Iya, kenapa aku gap year gitu? Karena aku tuh alumni pondok pesantren Tahfiz Al-Quran Darul Ulum Wido di Bogor, dan itu wajib mengabdi selama 1 tahun. Jadi aku ngabdi dulu tuh. Sharing sama alumni ya, karena udah banyak alumni yang udah di Al-Bukhari, dan juga kayak aku cari tahu sendiri ke website-nya langsung, terus habis itu ke media sosial juga gitu. Menurut aku sendiri ya, pengalaman pribadi, esai itu benar-benar pure dari diri kita. Jadi kalian itu harus jujur sama diri kalian sendiri, dan yang kedua udah tahu tujuan kalian yang jelas gitu. Tujuan kalian nanti jadi pelajar gimana, tujuan kalian after graduate gimana gitu. Dan kontribusi kalian terhadap umat dan masyarakat kira-kira bagaimana gitu. Dan setelah tahu aku alhamdulillah lulus, kayak of course bahagia banget, happy banget, tapi ada juga rasa kayak terharu sama khawatir. Pokoknya mix feeling lah gitu. Campur aduk banget rasanya. Halo semuanya, selamat datang di Our Day Scholarship Insight episode 3 bersama dengan aku, host favorit kalian, Iran Ramdhani. Di episode 3 kali ini kita akan mengupas tuntas tentang apa itu beasiswa cendekia Basnas luar negeri dengan tujuan kampus Al-Bukhari International University, dan seperti apa sih dan apa sebetulnya persyaratan, berkas, dan bisa dibilang tuh step by stepnya tuh apa gitu kan ya. Yuk kita kupas dengan lebih lanjut bersama dengan awardi kita pada hari ini. Dengan kesempatan aku bertemu dengan Lala. Hai, aku Lala. Oke. Gimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah baik banget, semangat. Ya. Oke Lala, boleh kenalin diri dulu, nama, asal daerah, jurusan, dan sekarang status kamu apa di AIU? Oke, hai, kenalin, aku Nurmala, kalian boleh panggil aku Lala. Asal aku dari Cirebon, terus aku adalah salah satu anggota dari penerima beasiswa cendekia Basnas tahun 2025, dan sekarang aku menjadi mahasiswa Bachelor of Media and Communication. Oke, salah satu penerima awardi ya? Iya, salah satu penerima awardi. Oke. Sebelum jadi awardi BCB ini, background kamu apa sih? Kamu fresh graduate SMA, atau kamu gap year, atau kamu sudah pernah kuliah atau kerja sebelumnya? Oke. Sebelum aku jadi awardi BCB ini, aku tuh gap year dulu nih. Berapa lama tuh? 1 tahun. 1 tahun. Iya, kenapa aku gap year gitu? Karena aku tuh alumni pondok pesantren Tahfiz Al-Quran Darul Ulum Wido di Bogor, dan itu wajib mengabdi selama 1 tahun. Jadi aku ngabdi dulu tuh, dan kayak gimana ya, aku tuh percaya nggak percaya mau kuliah buat kedepannya, karena jujurly gitu kan, kuliah itu kan butuh uang yang nggak sedikit. Tapi aku semangat lagi setelah tahu tentang beasiswa cendekia Basnas ini gitu. Jadi aku kayak semangat lagi nih untuk bermimpi, untuk menggapai mimpi aku yang udah lama terkubur. Jadi gap year tuh bukan istirahat aja, tapi menyiapkan lagi kan? Setuju banget. Pertama kali tahu program beasiswa cendekia Basnas AIU ini dari mana sih Lala? Aku itu pertama kali tahu dari sharing sama alumni ya, karena udah banyak alumni yang udah di Al-Bukhari, dan juga kayak aku cari tahu sendiri ke website-nya langsung, terus habis itu ke media sosial juga gitu.
Jadi menjadi sosial media kan ya, dan juga sekaligus alumni. Iya, betul. Kalau boleh tahu apa aja sih yang di cover gitu kan? Yang di cover dari Basnas itu visa nih, yang pertama visa gitu, di Remuse juga MCU yang di Indonesia tuh kan lumayan ya gitu kan, itu di Remuse juga sama Basnas. Abis itu visa pelajar gitu ya, itu aja sih. Sama pendaftaran ke sini kan juga kan dibiayain juga tuh sama Basnas gitu, kayak pendaftaran kayak pertama kali masuk kalian ke sekolah lah kayak gitu, sama halnya kayak gitu, itu dibayarin juga. Nah, ini kita mulai dengan bagian yang persiapan dokumen dan pendaftaran ya. Mungkin teman-teman yang ingin menanyakan kira-kira tuh persiapan dokumennya apa aja sih dan bagaimana sih skema pendaftarannya gitu kan ya. Iya, betul. Nah, apa saja sih timeline dan tahapan program beasiswa cendekia Basnas ini Ayu? Tahapannya itu kemarin ada 6 tahapan. Yang pertama itu kita tentu ya harus pendaftaran dulu. Dan yang kedua itu adalah seleksi administrasi. Ya, kita nyiapin dokumen-dokumen yang diperlu. Dan yang ketiga adalah interview yang pertama. Dan yang keempat, dengan siapa tuh interview yang pertama? Interview yang pertama itu kita diinterview sama pihak Basnas dan menggunakan bahasa Inggris. Dan juga setelah itu baru nanti ada ada pengumuman lagi siapa yang lulus, siapa yang enggak. Pengumuman yang lolos administrasi kan. Siapa yang lulus seleksi tahap 1 itu interview yang pertama itu. Habis itu udah setelah pengumuman, yang tahap selanjutnya adalah seleksi yang kedua, itu submit dulu ke EAU. Habis itu nanti dokumen-dokumennya nanti dapat email dari EAU-nya langsung. Habis itu kita interview lagi yang kedua kalinya sama pihak kampus ini gitu, menggunakan bahasa Inggris lagi. Jadi kita nggak terlalu kaget lah karena udah pernah interview yang pertama kali gitu menggunakan bahasa Inggris. Habis itu yang terakhir finally kita ada pengumuman tahap akhir, kita bisa sekolah di Al-Bukhari International University. Oh, jadi pengumuman scholarship itu setelah interview yang kedua kan? Iya, setelah interview yang kedua. Itu pengumumannya tuh dari Basnas dulu apa dari EAU? Dari EAU dulu, terus kalau misalkan kita udah dapat email bahwa kita lulus, nanti baru ada pengumuman tahap akhir siapa aja yang kira-kira dapat beasiswa Basnasnya juga gitu. Karena belum tentu yang lulus dari EAU itu akan lulus di Basnas, karena ada beberapa temen aku yang dapat beasiswa dapat beasiswa dari EAU. Sini EAU tapi nggak dapat beasiswa dari Basnas gitu. Tapi masih bisa studi kan? Masih bisa, tapi mungkin karena ada beberapa hal yang tidak di cover. Nanti kita akan tahu lebih lanjut kan ya, apa sih sebenarnya perbedaannya gitu kan ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih kan di tahap pendaftaran awal nih ya, apa saja sih persyaratan utama yang wajib dipenuhi oleh pendaftar? Lumayan banyak ya, tapi boleh disebutin? Iya, mungkin yang aku bisa sebutin nih aku baca ya. Yang pertama itu warga negara Indonesia tentunya, WNI. Yang kedua itu kalian harus jadi muslimah, dan yang ketiga pendidikan terakhir yaitu SMA atau MA atau SMK atau yang sederajat. Iya, kayaknya yang sederajat itu boleh gitu kan. Yang keempat berasal dari keluarga prasejahtera. Dan yang kelima, penghasilan orang tua itu di bawah USD 300 atau sekitar 4.900.000 per bulan. Yang keenam, memiliki nilai TOEFL minimal 550 atau IELTS 5,5. Iya, 5,5. Dan yang ketujuh, mencantumkan surat rekomendasi tokoh masyarakat. Kedelapan, berprestasi baik secara akademik dan non-akademik. Kesembilan, melampirkan jasa SMP dan SMA. Dan ini harus translate juga ya ke Inggris gitu. Ya? Iya. 10, transkrip nilai SMP dan SMA juga harus Inggris juga. 11, surat pernyataan. Dan 12, membuat esai. Ke-13, mengikuti rangkaian proses seleksi beasiswa. Dan yang terakhir, melengkapi seluruh dokumen persyaratan sesuai ketentuan. Kalau bisa kita recap ya, 14 ini tuh sebenarnya adalah bersinkronasi kan ya. Kalau kita ada yang miss satu tuh akan berimpact nanti ketika kita pengurusan visa mungkin ya? Iya, bisa. Ataupun sampai di sini kan ya? Iya, benar. Oke. Kalau boleh tahu nih untuk kondisi ekonomi kan ya. Nah, dokumen apa sih yang biasa diminta untuk membuktikan hal itu kan ya? Karena let's say aku ekonominya menengah kan, kamu ke bawah kan ya. Tapi kan bagaimana indikator dan bentuknya gitu kan? Kayak surat pernyataan yang membuktikan kalau aku benar-benar ekonominya segitu.
Kita itu nanti bakal diminta kayak ada keterangan surat gitu, surat keterangan penghasilan orang tua slip gitu, gaji. slip gaji gitu Oke. kan, atau enggak sama SKTM gitu. Itu kita harus urus ke desa kayak gitu. Sama mungkin ada beberapa dokumen yang diminta oleh Basnas, ketentuan Basnas. Nah, ya udah kita juga ikutin sesuai ketentuan dari Basnas. Kayak gitu. Paham. Apa namanya, untuk dokumen itu kira-kira tuh apa aja sih yang perlu kita siapin gitu kan ya lah? Iya. Dokumen ini kan lumayan yang krusial kan ya, yang Iya. bersifat banyak banget informasi data di dalamnya, dan juga apa ya namanya kita mau kuliah di luar negeri kan ya, kan nggak mungkin hanya paspor dan visa kan ya, tentu Betul. kita seperti kita mendaftar kampus di dalam Indonesia gitu kan, kita juga perlu menampilkan beberapa banyak dokumen yang untuk verifikasi dan kebutuhan kampus untuk didata nanti. Nah, Iya. kalau boleh tahu apa aja ya? Bedanya jawaban sekarang sama yang tadi, itu yang tadi adalah untuk masuknya. Nah, kalau yang ini yang aku mau sebutin ini, kalian itu harus bawa kalau mau ke sini, oke? Ya, yang pertama itu kalian harus bawa pas foto 4x6 berlatar putih gitu kan, sama paspor, KTP ayah ibu, sama kakak, slip gaji, ijazah SMP terjemah, ijazah SMA terjemah, sama transkrip nilai SMP SMA, dan surat sertifikat dari TOEFL, surat rekomendasi, surat pernyataan, tagihan listrik dan terjemah, dan esai, sama dokumentasi rumah gitu. Kayak kita harus kayak foto dulu rumah kita bagian depan gitu kan, kayak bagian depan ruang tamu sama dapur. Nanti kita jadi satu halaman aja gitu, nggak usah satu full gitu halaman, enggak, itu terlalu besar ya guys gitu. Nah, ngomongin tadi kan yang ada sertifikat IELTS dan TOEFL itu sebenarnya bisa nggak sih kalau misalkan pengganti itu kan, karena mungkin mahal ya gitu kan. Ada nggak sih alternatif lain kalau boleh tahu? Alternatifnya itu adalah kita pinter-pinter cari link yang gratis, TOEFL gratis. TOEFL Karena ITP prediction. Iya, ITP prediction, karena saya juga seperti itu gitu kan. Aku nggak bayar sama sekali, ujian itu berkali-kali, tapi nanti kalau misalkan udah dapet nilai yang sesuai sama yang kita mau, baru kita minta buat hard file-nya gitu. Kita minta soft file sama hard file itu bisa gitu. Nah, itu baru bayar kayak gitu. Pinter-pinter cari di Google ataupun nanti biasanya di saluran WA gitu. Itu banyak tuh, mungkin teman-teman kamu yang sama-sama ambis juga kan mau kuliah, pasti bakal di share tuh kayak TOEFL gratis kayak gitu. Kalau IELTS kan mahal ya, jadi kayak lumayan mahal. Jangan deh gitu. Nanti karena kalian juga nanti di sini ada IELTS gratis guys gitu. Paham. Nah, menurut kamu dokumen mana sih yang paling krusial dan perlu effort ekstra kan ya? Kalau tadi kan ngomongin ada KTP, ijazah, SMP, SMA, and then ada apa lagi namanya, ada TOEFL, and then bill elektrik kan ya. Iya. Nah, kira-kira ada nggak sih dokumen yang lain yang menurut kamu kayak ada sedikit effort yang kayak harus kayak aku harus revisi cek lagi itu ada? Ya, betul banget ada. Yang harus digarisbawahi yaitu esai. Esai? Ya. Apa esai? Kenapa esai? Karena esai itu adalah bagaimana kita mempromosikan diri kita. Betul kan? Kayak kenapa sih kita layak? Iya gitu, branding kita. Kenapa sih kita layak? Terus gimana tujuan kita selama nanti di kampus ataupun after graduate, itu harus punya tujuan gitu loh. Nah, kita bisa lihat dari esai kita. Dan itu jujur aku aja revisi sampai 3 kali sama mentor aku, kayak salah, kamu gak jelas gini, tujuannya mana, kayak kalian itu berarti harus lebih ekstra di esainya. Sama mungkin TOEFL ya, karena harus berkali-kali tes mendapatkan nilai yang sesuai kayak gitu. Ada nggak sih tips untuk nulis motivation letter atau esai yang tadi tuh yang kuat gitu, terutama untuk Basnas ataupun PAIU? Menurut aku sendiri ya, pengalaman pribadi, esai itu benar-benar pure dari diri kita. Jadi kalian itu harus jujur sama diri kalian sendiri. Dan yang kedua, udah tahu tujuan kalian yang jelas gitu. Tujuan kalian nanti jadi pelajar gimana, tujuan kalian after graduate gimana gitu. Dan kontribusi kalian terhadap umat dan masyarakat kira-kira bagaimana gitu. Oh, harus kenal diri sendiri ya? Iya, betul, harus kenal sama makin diri kita mengenal diri sendiri, kita makin tahu kayak apa yang kita nanti di masa depan ataupun nanti ketika kita lakukan kan ya. Nah,
Kalau di sini nih ada nggak sih kayak fakultas yang tersedia di AIU gitu kan? So mungkin teman-teman bisa tahu gitu kan berapa banyak fakultas atau jurusan yang mungkin. Di AIU sendiri itu fakultasnya ada 3 ya. Yang pertama itu School of Business and Social Science, dan yang kedua itu School of Education and Human Science, dan yang ketiga School of Computing and Informatics, dan ada juga yang untuk terakhir tuh program foundation. Itu yang kayak pra universitas gitu. Nah, kebetulan aku sendiri di fakultas yang kedua, fakultas School of Education and Human Science, selaku jadi Bachelor of Media and Communication, kayak gitu. Kalau nggak salah tuh kan dari 3 fakultas kan ada program major BBA General, BBA Human Resource Management, Iya, betul. ada BBA Marketing, ada apa lagi namanya, Bachelor of Economics, Bachelor of Islamic Finance, ada BPIR, Bachelor of Politics and International Relations, ada Bachelor of Education, Early Childhood, ada Bachelor of aku lupa satu lagi apa ya, Bachelor of Banyak banget kan. banyak banget Iya. ya, bisa dibilang kan ya. Terus ada juga Bachelor of Computer Science, dan ada lagi program jurusan baru lagi, Bachelor of Administration and Computer Science with Computer Science. Dari untuk pre-degree itu kalau nggak salah kan ada 2 kan ya, ada Language Centers dan Foundation, isn't it? Iya, betul. Nah, mungkin teman-teman yang ingin mendaftar di program ini di tahun depan ataupun selanjutnya gitu kan ya, atau yang akan datang, bisa dipilih dengan baik-baik gitu kan, kira-kira jurusannya apa yang dipilih gitu kan, karena sangat krusial banget kalau dilihat ya. Betul banget. Karena kalian harus 4 tahun tuh sama jurusan itu. Pokoknya yang harus klop sama kalian, yang kalian mau dan kalian bisa ngelakuin itu gitu. Kalau udah mau mulai, kalian juga harus mengakhiri itu dengan baik juga. Nah, untuk berapa sih kira-kira waktu yang diperlukan untuk persiapan pendaftaran untuk tadi gitu, pendaftaran aja gitu, berapa lama sih persiapannya Kalau gitu? kalian serius ya mempersiapkan dokumen-dokumen semua yang di persyaratan itu, ya 1-2 bulan tuh bisa ya. 1-2 bulan itu cukup. Karena ada dokumen yang harus disiapin, paspor sih ya, mungkin paspor yang mungkin agak lama. Nah, kalian harus lebih dulu tuh paspor harus udah punya, sama mungkin surat rekomendasi. Tapi jujur ya, aku sendiri karena mungkin mengabdi jadi kayak udah dari jauh-jauh banget, dari 1 tahun sebelumnya gitu. Cuman kayak karena sibuk gitu kan, mungkin kalian yang kerja atau mungkin kalian yang gapir juga, ya dimulai dari sekarang aja, sedikit demi sedikit gitu. Ada nggak sih tips praktis buat teman-teman biar aman di pendaftaran gitu, seleksi berkas terutamanya? Tips dari aku itu, kalian jangan nunda-nunda, harus cepet gitu kan, jangan mepet ya. Nggak boleh pakai jargon yang kayak the power of kepepet itu, nggak jangan ya. Semalam. Iya, sistem kebut semalam tuh nggak direkomendasikan banget. Sama kalian tuh harus teliti ya sama persyaratan yang diminta dan juga harus sesuai kayak gitu sih. Kita lanjut ke tahapan pengumuman seleksi administrasi nih ya. Nah, pas kamu dinyatakan lolos nih kan ya, apa yang langsung terlintas di pikiran kamu dan apa yang kamu persiapkan setelah itu? Ketika aku lolos itu, aku bersyukur banget sih, alhamdulillah banget gitu kan. Alhamdulillah aku lolos tahap 1, tapi aku juga nggak boleh kayak seneng gitu kan, karena Kayak masih puas banyak gitu aja gitu. Iya, masih banyak yang harus aku laluin gitu. Karena interview kan, habis itu interview, jadi harus tahu nih pertanyaan apa aja yang mau ditanyain dan jawaban apa aja yang bakal kita jawab gitu nanti kalau misalkan ditanya kayak gitu. Kayak gitu sih. Buat yang nggak lolos di administrasi, nah menurut kamu tuh faktor apa sih yang paling sering bikin gugur gitu kan ya? Paling sering bikin gugur itu kayak pertama nih, karena esai ya. Esai itu biasanya di ChatGPT doang gitu. No ya, itu nggak boleh banget. Dan yang kedua itu mungkin merasa TOEFL itu sesuatu hal yang sangat kecil dan menyepelekan. Padahal TOEFL itu sangat penting juga Kak gitu. Karena ada beberapa pengalaman dari yang sejawat sama aku ini, yang BCB itu, pas lagi daftar, dia tuh TOEFL-nya kurang dari 550, itu langsung di blacklist guys. Jadi hati-hati, TOEFL juga penting buat kalian, minimal 550 atau IELTS 5
5,5 gitu ya. Gitu sih Kak. Oke, kita lanjut ke tahap interview 1 nih. Nah, kalau interview ini nih fokusnya ke apa sih dan dari pihak siapa yang menginterview gitu kan ya? Kalau boleh tahu. Interview 1 ya. Interview 1 itu dari pihak Basnas, Basnasnya langsung tentu tentang gimana karakter kita. Kita tuh harus mengenal diri kita sendiri nih sebelum kita bisa tahu orang lain. Kita harus kenal sama diri kita sendiri dulu. Terus kita tahu nih tujuannya apa, bakal ditanya kayak kamu tuh tujuannya apa ke sini gitu kan, kamu bakal gimana ke depannya gitu, terus juga kontribusi apa sih yang bisa kamu kasih buat setelah kamu lulus gitu. Setelah studi. Iya, karena kan khairun nasi anfa'uhum linnas gitu, bahwasanya sebaik-baiknya manusia itu ketika bermanfaat untuk orang lain gitu, untuk sekitarnya kayak gitu. Masya Allah. Dan itu FYI pakai bahasa Inggris juga ya. Jadi jangan sampai kalian nyiapin pakai bahasa Indonesia gitu. Kira-kira di interview 1 ini nih ya, ada nggak pertanyaan apa yang paling kamu ingat? Pertanyaan paling aku ingat pertama tuh kayak basic dulu kan, kayak please introduce yourself gitu kan. Ya udah aku introduce myself gitu kan. Terus juga aku pakai PPT aku gitu biar lebih jelas gitu kan. Terus yang kedua tuh kayak nanyain gimana nanti kamu di sana gitu, apa ya tujuan kamu tuh apa gitu, tolong dong planningnya gitu kan, bener-bener harus detail. Terus juga sama yang apa ya, ada pertanyaan yang unexpected gitu sama kita, tapi kalian nggak usah panik, jadi take it flow aja, enjoy aja, pede aja jawabnya. Terus sama kayak nanyain tentang gimana kondisi keluarga gitu. Itu sih yang aku ingat. Tips paling penting biar nggak blank waktu interview 1. Kadang kan masih kita ngeblank atau lihat skrip dulu kan, Iya. agak pusing nih, aduh gimana nih ya. Ada nggak? Ya pertama sih pede ya, senyum, pede. Dan sebelum itu tuh kita harus udah nyiapin dulu ya kan prediksi jawabannya apa gitu, dari pertanyaan apa gitu kan. Tapi kita nggak usah terlalu terpaku ya dari situ gitu kan. Ya udah kayak kita pede aja untuk jawab, tapi tetap logika gitu kan, tetap masuk akal lah. Jangan sampai kalian ditanya A, kalian jawab Z gitu, jangan gitu sih menurut aku ya. Karena aku kalian sering latihan di depan cermin. Iya, aku sering banget latihan depan cermin gitu. Biar tahu nih kita mukanya gimana atau enggak, jawabnya gimana gitu. Kadang kan orang ngerasa iya aku udah senyum, padahal dia nggak ada senyum, nggak ada ekspresi, itu kayak gimana gitu kan. Karena kan interviewnya kita buka kamera ya gitu. Yeah. Gitu sih Kak. Oke. Nah, next, apakah prestasi non akademik juga dibahas di interview ini atau berpengaruh? Pasti itu sangat berpengaruh. Kayak kenapa gitu berpengaruh? Karena ini tuh kayak ngasih tahu bahwasanya kamu tuh berperan penting di sosial gitu, berdampak bagi kegiatan sosial yang ada di rumah ataupun mungkin di organisasi sekolah gitu, bahwasanya kita tuh aktif gitu. Jadi wajib sih. Ya, sama penting ya, non akademik dan akademik harus balance. Betul, harus balance. Oke. Nah, ini untuk kita coba di tahap selanjutnya nih ya, submit pendaftaran di kampus nih. Nah, setelah kamu lolos di interview 1 nih, kan kamu diminta submit pendaftar ke kampus tujuan ya. Nah, bisa ceritain nggak prosesnya gimana? Prosesnya itu kayak nanti kalian masuk aplikasinya kan, aplikasi buat EAU. akun dulu. Buat akun, kita masuk ke aplikasinya, nanti ada tuh panduannya apa aja yang harus diisi, kayak ijazah SMP, ijazah SMA, tapi yang Inggris gitu kan. Terus transkrip nilainya juga, dan TOEFL, semuanya itu kan. Nah, yaudah kalian masukin aja. Terus kalau ada yang susah-susah, kalau di Basnas itu bakal di-mentoring, jadi kalian nggak perlu khawatir aja. Nanti kalau misalkan kalian ada yang perlu ditanyakan, itu biasanya ada mentor, nanti kita tanya aja langsung ke mentornya, kayak gitu. Oke. Nah, ini penting nih kayaknya. Syarat bahasa Inggris kan minimal TOEFL 550 atau IELTS 5,5 nih. Gimana pengalaman kamu memenuhi syarat ini nih ya? Memenuhi syarat ini, IELTS TOEFL ya 550, kemarin kan TOEFL ya. Itu mungkin alhamdulillah ya, aku basicnya kan di haruskah pondoknya itu mepet kan ke 550 atau kalau saran aku sih harus lebih ya. Misalkan minimal 550, ya kita target kita 600 atau enggak 555, ya pokoknya harus di atas dari
550 gitu. Dan harus disiapin dari jauh-jauh hari lah, harus sering latihan gitu. Dari sekarang pokoknya. Kalau kalian ngerasa kecil ya udah kalian coba dari sekarang gitu. Pokoknya jangan ragu, jangan bimbang, coba aja. Ini kalau belum punya skor bahasa Inggris saat daftar, nah apa saran kamu? Jangan ditunda-tunda, lakuin sekarang. Udah, itu aja. Jangan ditunda-tunda. Kan ada yang the power of menunda-nunda, nanti aja lah besok gitu kan. Minggu depan, bulan depan, tahun depan. Bener banget itu. Jangan ya kayak gitu. Nanti kan nggak kuliah dong gimana? Nggak kuliah, nanti gapir lagi dong gitu kan. Gapirnya di 2 tahun ini. Kalau ada kesempatan sekarang, lakuin sekarang gitu. Jangan nanti-nanti, oke? Kadang kesempatan nggak datang 2 kali. Betul banget. Setuju. Gitu. Kalau boleh tahu nih ya, apa bedanya alur pendaftaran beasiswa BCB dan daftar kampus AI? Alurnya nih, bedanya apa? Kalau misalkan Basnas itu kan kita daftar beasiswa Basnas nih Kak. Nah itu bakal ada beasiswa AI-nya tuh terinclude gitu. Jadi kita gak usah panik gitu. Ih aku belum selesai nih, belum daftar ke AI ini gimana gitu. Tenang aja gitu, nanti bakal dipandu ke sana gitu. Tapi kalau misalkan kalian mau lebih dulu atau lebih cepat, itu boleh langsung daftar ke AIU-nya langsung gitu. Dan itu ngajuin? Iya ngajuin langsung ke aplikasinya gitu. Karena ada temen aku yang ada yang tipe 1 itu dia ngedaftar dulu terus baru daftar Basnas, itu ada juga yang kita ngikut alur pendaftaran Basnas, jadi belum daftar AIU-nya langsung atau daftar AIU mandiri itu enggak. Dibantu kan dari awal, dari bekas. Bener-bener dari awal banget. Pokoknya kita kalau kebingungan langsung bisa tahu gitu kita kemana buat nanya gitu. Oke. Nah kita lanjut ke interview yang kedua nih ya, kayaknya menarik banget ya. Untuk interview ini biasanya lebih serius difokus pertanyaan apa dan dari pihak siapa yang mau interview? Buat interview yang kedua itu jujur lebih deg-degan ya. Pada saat itu kan udah selesai nih kan udah pengumuman let's say gitu kan ya. Udah hampir di kita finally gitu. Akhirnya jadi mahasiswa gitu. Tapi di interview kedua itu benar-benar deg-degan banget karena langsung diinterview sama pihak AI-nya langsung gitu kan. Unit. Iya, langsung unitnya langsung, terus juga kayak pronunciation-nya tuh udah lebih fluent gitu kan. Jadi kayak jujur kayak aku awal-awal tuh kayak nggak ngerti ini pertanyaannya apa, aku harus jawab apa, tapi nggak apa-apa guys, jadi kayak kalian take it enjoy aja gitu kan. Mungkin itu juga lebih dalam ya, kayak kita tuh mau jadi apa sih nanti kalau misalkan di sini tuh gitu loh. Nanti kalau misalkan kamu udah beasiswa, kamu mau jadi mahasiswa aktif atau gimana gitu. Ada juga yang pertanyaan yang unexpected sama aku, kayak aku kan ngasih tahu bahwasanya aku tuh bisa storytelling, terus kayak dikasih lah suatu permasalahan sama yang interview aku. Iya, terus kayak kira-kira kamu motivasi buat anggota kamu tuh gimana gitu kan. Kayak ya udah pokoknya unexpected, tapi kalian nggak apa-apa, pokoknya jangan mikir yang itunya, tapi kalian fokus aja ke diri kalian dulu sama pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bakal ditanya dulu aja gitu. Wah, lebih mendalam sih. Makin detail tentang diri sendiri nih ya, agak susah untuk bohong ya. Iya, benar-benar. Wow. Tapi dalam bahasa Inggris? Dalam bahasa Inggris Kak, pasti. Nah ini buat teman-teman yang masih ngeyel gitu kan ya, pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris. Udah jelas international school. Iya. Betul kan? Ada berapa kali DM kan di Instagram gitu kan ya. Apakah ini interview pakai bahasa Indonesia gitu kan ya? No, Inggris. Kan udah ngambil sertifikasi ITP kan? Iya, betul. Kayak gitu ya. Nah, menurut kamu apa perbedaan paling terasa banget ya antara interview 1 dan interview 2? Interview 1 sama interview 2. Interview 2 itu lebih menantang, lebih deg-degan. Terus juga ya ngerasa mental tuh lebih diuji aja Kak gitu. Karena kan ngerasa bukan sama Indo gitu, bukan sesama Indo. Itu kita nggak tahu ini dia siapa gitu. Iya. Sama jawaban kita tuh harus detail, sama harus spesifik lah, harus logik gitu. Oke. Ada nggak kayak satu kesalahan yang harus dihindari ketika interview tahap 2 ini? Itu tadi ya, jawabannya tuh kayak harus jawabannya tuh harus logika gitu, dan harus ada aksinya juga tuh, aksi nyata gitu, bukan cuma omongan doang gitu loh. Kadang ada ya kayak bagus nih jawabannya, tapi pas lagi dilakuin tetot, zero effort gitu, zero banget gitu, iya. And then not relatable, it's too fiction gitu. Yes, kan? Alright.
Apakah surat rekomendasi tokoh masyarakat juga relevan di tahap ini atau rekomendasi itu? Rekomendasi jujur itu relevan banget ya, harus gitu kan ya, karena kita kayak apa ya, tandanya tuh kita aktif gitu kan, tadinya kita berprestasi gitu karena direkomendasiin sama tokoh masyarakat kayak gitu. Itu ada nggak contohnya gitu kan, bisa ambil rekomendasi itu dari mana aja sih? Aku sendiri ya kemarin itu ngambil rekomendasi dari guru aku sendiri gitu kan, karena beliau Pondok gitu kan ya? dari pondok sendiri, pimpinan gitu kan, sama direktur pesantren aku gitu kan, karena beliau itu udah doktor gitu, udah Paling S3 bondingnya juga iya. dan emang track record background Iya education-nya. betul. Nah, guru aku juga gitu kan, jadi selaku yang paling tahu lah gitu, jadi merekomendasiin gitu. Aku juga aktif banget pas lagi di sekolah. Ada nggak sih kayak limit, apakah guru, sekolah, wali kelas, let's say, and apa ya namanya ya, bupati, wali kota, gubernur, apakah termasuk juga? Bisa ya, kalau kalian mungkin ada mungkin dekat atau apa gitu, boleh Coba dapat ya, pokoknya surat rekomendasi dari tokoh-tokoh penting aja semuanya itu boleh. Nah, untuk ini aku juga kepo juga nih di tahap ini, pengumuman tahap akhirnya. Nah, ceritain dong momen kamu diterima pengumuman di tahap akhir BCB ini nih. Aduh, Nah, jadi berapa flashback lama? ya, ini Apakah flashback. apakah kayak gimana sih gitu kan? Apa mixed feeling gitu kan? Apa Iya. pas diterima gitu kan, kayak sholat tahajud udah berapa kali nih gitu kan? Iya bener banget, sholat tahajud, sholat istikharah, kayak rasanya kan di sini kan mulai Oktober ya kayak gitu kan, sedangkan di Indonesia itu udah mulai dari Juli ya, pokoknya dari awal banget gitu kan, udah pada ospek, kayak aku masih gak jelas nih, kayak ragu-ragu, kayak ya aku kuliah gak ya, takut kan, pertama kayak kita ragu-ragu banget, kayak masa depan tuh abu-abu gitu kan, terus deg-degan, of course deg-degan banget, terus selalu ngecek email, kalau pagi-pagi ngecek email berkali-kali gitu, Spam dulu, ada. ngecek semuanya, Iya, ada offer letternya atau enggak. Bener-bener kayak gitu. Dan setelah tahu aku alhamdulillah lulus, kayak of course bahagia banget, happy banget, tapi ada juga rasa kayak terharu sama khawatir gitu, pokoknya mixed feeling lah gitu, campur aduk banget rasanya gitu sih. Nah, menurut kamu tuh apa namanya, kalau harus dirangkum nih ya, seberapa penting sih kayak perencanaan, mental, and mindset di proses seleksi ini nih? Kan menurut aku kayak bakal lama banget kan prosesnya, kan kata kamu kan 1-2 bulan atau 3 bulan persiapan gitu kan. Ada nggak sih kayak kita tuh kayak ngeset planning perencanaan gitu kan ya, strategi, mindset kan, kadang tadi kan nggak gampang menyerah juga, nggak gampang minder gitu kan. Ada nggak sih dari mungkin personal kamu sendiri gitu kan? Ada lah pasti ya, ada. Kita harus ada target buat diri kita sendiri gitu. Dan aku tuh tipe yang kita nggak usah fokus ke orang lain, cukup fokus ke diri kita sendiri aja gitu. Kita latihan, pokoknya kalau ada kesempatan kita latihan berkali-kali, karena usaha itu gak bakal mengkhianati hasil. Dan aku selalu menerapkan ke diri aku tuh duit gitu. Duit itu apa sih? D-nya itu doa, U-nya usaha, I-nya ikhtiar, T-nya tawakal. Kayak gitu guys. Jadi setelah kita berdoa semoga dimudahkan ya gitu kan, dalam seleksi 1, seleksi 2 sampai terakhir, terus abis itu kita usaha semaksimal kita, harus semaksimal mungkin, bukan sebisanya, semaksimal mungkin. Tapi setelah usaha kita ikhtiar, ya udah kita serahkan, karena kita udah usaha, ya udah kita serahkan dong ya, apa yang terbaik bagi Allah gitu kan. Terus T-nya ya udah kita tawakal kayak gitu. Menerima apapun keadaan itu. Betul. Hasil itu. Iya kayak gitu sih. Wah. Just planning lah. Nah, semoga ini formula DUIT ini bener-beneran teman-teman inspirasi, dan boleh banget dicoba di rumah juga, ataupun segala mungkin teman-teman mau daftar di kampus nggak cuma BCB ayo ya, tapi beasiswa mungkin yang lain ada di Indonesia ataupun luar negeri yang lainnya, karena menurut aku still relevan juga gitu. Betul. Kan. Pesan untuk calon pendaftar nih ya. Kalau kamu boleh kasih 3 kata untuk menggambarkan proses seleksi BCB itu apa sih? Kayak gimana? Menurut aku 3 kata nih buat seleksi yang udah aku laluin ya. Itu pertama, menantang. Menantang banget. Kedua, tentu aja mendewasakan aku gitu kan. Kita harus bisa mengontrol semua time kita, manage waktu gitu kan. Terus yang ketiga adalah benar-benar bermakna sih buat aku.
kayak gitu. Semua ya perjalanan Iya, dari semua awal sampai perjalanan. akhir kan? Iya, benar banget. Oke, nah ada nggak satu tips pamungkas nih ya buat yang mau mulai dari tahap pendaftaran nih ya? Apa Kak? Ada nggak satu tips? Satu gitu, Kak? tips. Nah, satu tips yang kayak krusial gitu. Iya. Kamu siapin dari sekarang, jangan nanti-nanti, karena udah ada bocorannya kayak apa aja dokumen yang harus disiapin. Kalian siapin dari sekarang, nggak ada nanti-nanti, karena seberapa cepat kalian, ya seberapa cepat juga kalian menuju kesuksesan kalian. Kayak gitu. Berarti jangan menunda kan? Iya, jangan menunda menunda. berarti sama dia menunda kesuksesan gitu Iya, kan? betul banget gitu. Kalian kepoin aja IG Basnas, Basnas Republik Indonesia atau BCBIU, kalian boleh Kepoin cek di aja, Instagramnya. kepoin aja Instagramnya, oke? Nanti aku kasih di bawah, teman-teman tinggal klik dan lihat aja. Jangan lupa follow juga dan pantengin terus informasinya juga. Oke. Nah ini terima kasih banyak Lala udah sharing lengkap ya nih ya tentang timeline dan persyaratan beasiswa Cendekia Basnas ini ya. Di episode selanjutnya kita bakal bahas tentang bagaimana keberangkatan dan kehidupan awal sebagai awardee di Malaysia nih ya. Dan sebelum itu terima kasih Lala untuk waktunya. Semoga dari proses pendaftaran awal ini menginspirasi teman-teman semuanya. Aku Iran Ramdhani, host favorit kalian. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Dadah. Minum dulu Kak, minum dulu. Oh iya nih, satu lagi nih aku kelewatan nih. Arta sama Zulfa ada nggak sih kayak permasalahan gitu pas mau pertama kali datang ke Malaysia, especially di AIU nih ya. Yang menurut kalian tuh kayak ini masalah yang sering banget terjadi gitu sebagai study abroad. Ya, mungkin ini ya, sebagai study abroad yang pasti banget terjadi itu adalah kita nggak bisa bawa banyak-banyak baju dari Indonesia gitu, karena ada limit buat bawa ininya kan, apa namanya, bawa bagasi, iya bawa bagasi gitu. Jadi kita nggak bisa nih bawa semua baju yang ada di wardrobe kita dibawa ke sini, kan nggak bisa ya. Jadinya terbatas banget nih pas kita sampai sini, bingung mau bajunya gimana dong, bajunya kurang gitu, apalagi cewek ya. Iya, cewek, apalagi cewek kan kayak cepet bosen sama outfitnya sendiri gitu. Seasonal. Warnanya gitu-gitu aja gitu, kamu modelnya gitu-gitu aja. Padahal baju udah numpuk di lemari, tapi berantakan. kok nggak ada baju? Soalnya apa? Soalnya setiap satu event satu baju, jadi harus baju baru Kalau setiap baju event. gitu udah ada di foto, berarti udah Nggak boleh, Enggak. please restricted buat dipakai lagi. Solusinya teman-teman, karena di AIU ada AIU Live Shop Live shop. yang menyediakan berbagai jenis outfit OOTD terkini dan juga dengan kualitas yang terjamin, harga termurah sejagat Alor Star. Start mulai dari RM1 saja sampai RM25. Kalian bisa dapatkan satu item sampai satu set baju lengkap banget dan terjamin. Betul. jangan lupa datang ke live shop. AIU Live Shop, Buy for Impact.